punya plan A, plan B gitu loh. Jadi kan ya walaupun kita udah merencanakan sedemikian rupa pasti ada ya mungkin satu dua yang Iya, heeh. ada miss. Halo Alphabet Squad, welcome back to Alphabet Podcast, tentunya di segmen Ruang Kreatif. Hai Alphabet Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Balik lagi bareng aku Denia yang akan ditemani sama Mas Randy. Kita akan membahas seputar tips sukses menghandle event online maupun offline. Mau tahu apa aja? Yuk langsung aja. Halo Mas Randy. Halo Dania. Iya, ini Mas, by the way ya, aku kan lagi cari-cari ide konten nih di Instagram Reels kan. Terus aku tuh nggak sengaja di explore ininya tuh nemu Reels-nya Mas Randy buat video ilustrasi gitu. Nah, Oh iya Mas iya. Randy kan suka nih, udah mulai aktif Reels kan ya. Pernah nggak sih ikut Ya kayak lumayan nyoba-nyoba sih. ikut event-event tentang ilustrasi atau desain gitu? Pasti pernah nggak sih? Dulu pernah sih kayak lomba gitu. Ya semacam Hmm. kompetisi gambar gitu sih, online gitu di internet. Jadi emang kadang kalau event-event gitu kan sekarang udah mulai banyak yang ini ya, yang offline ya. Karena kan sebelumnya emang banyak kayak event-event itu dibikin online karena pandemi kan ya. Sekarang ini Iya, berhubung benar-benar. pandeminya udah mulai ya mereda gitulah ya. Ini udah mulai banyak juga sih event-event yang offline gitu. Iya, tapi meskipun memang masih pandemi nih ya, kebutuhan event activation itu kayak terus berjalan nggak sih? Brand-brand pun apa ya, nggak menutup kemungkinan, oh pandemi nih, karena mungkin ada sih offline event, tapi kan pasti sesuai dengan protokol kesehatan ya, dibatasi Ya, beberapa ya. pesertanya dan lain-lain. Tapi kan juga sekarang tuh banyak bereksplorasi juga di online event gitu kan. Kayak misalnya mungkin kalau kita tahu ada virtual open house, terus ada virtual product launching, bahkan brand-brand yang mau launching pun juga nggak, apa ya, pandemi bukan menjadi penghalang gitu kan. Terus ada konser online juga, jadi kita bisa Ya. menikmati konser musik di mana aja gitu kan. Mm-mm. Gitu. Apalagi Terus ya ada terus juga gitu. ini sih yang mungkin banyak juga pernah lihat itu juga ya, dan yang mungkin pernah ikut juga ya kayak webinar gitu atau Oh iya, workshop-workshop. benar-benar pernah Nah, pernah. terus Iya. ada juga mungkin beberapa brand itu ada ngadain kayak award gitu loh, kayak awarding, dan itu eh, ada juga yang diselenggarakannya online kayak gitu sih. Iya, Hmm. iya. Iya, tapi kan meskipun sekarang banyak online event nih ya, kadang kalau Hmm. kita lihat lagi beberapa offline event itu kayak apa ya, kangen juga nggak sih ikut-ikut offline event gitu, kayak Iya. mungkin ada company gathering, terus ada ya itu tadi anniversary atau annually award, atau mungkin kayak biasanya tuh ada event-event kayak bazar, bikin booth, ada foto Oh iya iya. booth-nya, ada backdrop-nya. Terus habis itu Heeh. biasanya kan kayak, oh ayo foto di sini biar dapat ada apa ya, reward-nya dan lain-lain gitu, kayak kangen banget gak sih? Terus apalagi ya Mm-mm. offline event Benar. ya? Biasanya kayak product launching gitu juga kan. Iya, Open benar-benar. store kalau misalkan ada apa outlet baru gitu, mungkin ada Iya, brand yang punya outlet gitu kan. Terus ya seminar sama workshop tadi juga ada versi offline juga kan. iya. Dan sebenarnya lebih seru kalau Iya, seminar sama workshop itu lebih seru langsung nggak sih offline? Jadi kayak lebih bisa interaktif juga kan kalau berinteraksi. Ya, benar-benar. ya offline. Iya, by the way, sebenarnya kan Elevate ini Hmm. sebagai branding agency itu kan juga banyak ngehandle event-event gitu kan, sering juga. Dan 3 minggu Iya, yang lalu kan kita juga nih baru aja ngehandle event yang cukup besar nggak sih? iya, Iya. Ya, benar. dan Mas Randy juga salah satu yang ngehandle itu gitu. Mungkin bisa Ah, di-share sedikit nih Mas. iya, itu acaranya itu Sapphire Max Mid-Year Awards ya. Kalau Hmm. mungkin Dania tahu juga, itu Iya. acara dari Sapphire Max, sebuah apa ya, perusahaan properti gitu. Dia Mm-mm. ini tuh acara untuk penghargaan gitu ya, semacam award untuk bentuk apresiasi gitu buat para agen-agen Sapphire Max. Nah, ini acaranya itu
Setahun sekali sih kalau yang mid year ini ya. Terus biasanya itu di pertengahan tahun kayak kayak sekarang-sekarang gini, atau ada juga yang namanya itu annual award, itu setahun sekali juga. Konsepnya kurang lebih mirip-mirip sih. Terus itu biasanya di awal tahunnya. Nah, Elevate sendiri di sini perannya itu untuk bikin desain-desain yang untuk event brandingnya gitu. Jadi keperluan apa aja yang dibutuhin di eventnya ini itu desain-desainnya bisa dibantu dibikin oleh Elevate gitu sih. Terus, nah ini juga acara yang kemarin itu dia itu konsepnya hybrid gitu, dan jadi ada yang offline, ada event acara offline-nya, cuman Mm-mm. bisa juga kalau mau join online itu bisa lewat apa kayak via virtual Zoom gitu. Nah, jadi Oh, digabung antara offline sama online-nya kayak gitu sih. iya sih. Sebenarnya kalau misalnya kan ada tuh event online sendiri, online full online, ada juga full offline. Jadi kalau misalnya kayak Nah, hybrid semi-semi online offline itu sebenarnya juga lebih apa ya, membutuhkan effort yang lebih juga nggak sih, kayak persiapan secara online dan offline-nya. iya, bener Iya. banget sih ya. Nah, kayak kadang kayak untuk nge-handle event-event itu mungkin buat Elevate Squad nih yang mungkin belum aware gitu kan, itu biasanya kan mungkin lebih sering apa ya, tahu istilah kayak event organizer gitu kan, IO gitu. Hmm, Biasanya yang nge-handle event itu IO gitu kan. iya, Nah, terus kalau misalnya kita nih sebagai branding and advertising agency lah ya istilahnya itu kayak hmm, sebenarnya mungkin pada bertanya-tanya ya, perannya itu apa sih, sejauh mana, persiapannya kayak gimana gitu. Sebenarnya butuh nggak sih branding agency itu, atau cuma mengandalkan IO aja gitu kan. Padahal kalau misalnya di telusuri lagi atau dilihat lagi itu kayak penting banget gitu loh, eksistensi eksistensi apa ya istilahnya, peran brand agency ini gitu kan. Kayak kita biasanya mengintegrasikan kayak kebutuhan-kebutuhan antara brand sama IO untuk memaksimalin acara ini gitu kan, dari segi tadi juga udah disebutin sama Mas Randy, dari desain, heeh, visual, terus mungkin komunikasinya seperti apa gitu kan, kontennya itu apa, dan juga berperan dalam advertising sama pemasarannya kayak gimana, kayak platform-platform yang digunakan gitu kan, media promosinya seperti apa gitu. iya benar banget. Nah ini tadi kan mungkin uh, udah disebutin juga kalau ini kemarin sempat nanganin juga nge-handle acara yang hybrid semi online dan offline gitu kan. Nah ini Mas Randy kan juga udah nge-handle beberapa event juga kan selain yang tadi udah di-mention gitu. Nah, Ya. sebenarnya tantangan-tantangan yang pernah dialami selama nge-handle event itu apa aja sih sebagai branding agency ya ini? Heeh. Tantangannya sih pastinya karena event itu kan dia ini ya, waktunya itu biasanya udah fix gitu. Misalkan tanggal sekian bulan ini, tahun ini, terus jam sekian-sekian gitu kan. Nah itu Mm-mm. pastinya bakal ada deadline yang cukup ketat gitu ya, dan mesti Betul, harus betul. kerjanya juga harus berpacu sama deadline itu tadi. Karena kalau apa ya, eh, kita kan nggak mungkin bikinnya itu kayak mepet-mepet banget sama deadline-nya gitu, jadi mesti harus benar-benar diperhatiin banget ini deadline. Terus tadi juga sempat disinggung ya soal IO. Pastinya ini kan juga Mm-hmm. ada ini ya, apa, kolaborasi gitu lah intinya dengan IO kan. Jadi pastinya ada lebih banyak pihak yang eh, kita koordinasi sama komunikasinya itu bisa lebih banyak gitu loh, selain ke kliennya, terus ada ke IO-nya, terus ada juga ke vendornya, mungkin kalau misalkan perlu apa yang buat keperluan yang perlu dicetak gitu, kayak gitu-gitu. Terus mesti banyak teliti juga sih ya, karena kan kalau mungkin keperluan buat event kan juga lumayan banyak ya, jadi kadang kita Mm-hmm. tuh kayak bisa kelewat gitu loh kalau nggak, kalau kurang teliti gitu, ada detail-detail Betul, kecil betul. yang bisa kelewat gitu. Nah itu juga perlu benar-benar diperhatiin buat meminimalisir kesalahan juga nanti waktu waktu eventnya. Kayak gitu sih biasanya tantangannya. Iya, iya sih. Setuju sama yang tadi, emang harus benar-benar perhatiin detail-detail kecil ya. Heeh, Kayak iya, karena persiapannya kan eventnya juga eh, lumayan besar ya. Bahkan bukan event yang terlalu besar pun juga banyak hal yang harus diperhatikan, di recheck ulang dan lain-lain. Tapi sebenarnya nih ya, kayak untuk brand-brand
atau produk gitu. Itu kan kayak perlu banget nih untuk membuat brand activation melalui event-event gitu kan. Karena itu jadi salah satu strategi marketing juga gitu. Karena kan kalau misalnya dengan membuat event sebagai brand activation ini kita kayak brand ini bisa misalnya mendapatkan data pelanggan atau audiens nih untuk diprospek lebih jauh ya kan. Terus juga kadang kita juga brand itu juga kan ingin mendapatkan feedback nih tentang produk-produknya dan juga pasti memperkuat brand positioning mereka gitu kan. Terus bisa juga buat ini menjangkau ke customer baru gitu, pelanggan baru kan. Biasanya sebelum mungkin ada orang-orang di luar sana itu yang belum kenal nih sama brand kita. Nah, dengan kita bikin brand activation-nya melalui event ini bisa lebih menjangkau orang-orang baru ini yang sebelumnya nggak tahu, terus akhirnya jadi tahu. Terus untuk audiens yang lama yang udah pernah tahu itu jadi aware lagi gitu loh, kalau oh ternyata brandnya itu masih eksis ya, masih aktif gitu loh. Jadi lebih memperkuat hubungan ke ini aja sih, ke apa, customer-nya gitu. Terus sebenarnya waktu kalau kita perlu untuk menghandle event itu juga perlu yang namanya event planning sama manajemen yang baik gitu untuk beberapa load-loadnya ini. Dan itu punya dampak yang yang baik gitu loh buat eventnya ini sendiri. Misalnya kayak biar persiapannya itu lebih matang lagi kayak gitu kan. Dengan adanya planning sama manajemen ini tadi, kita bisa lebih siap gitu loh buat menyelenggarakan si eventnya ini. Jadi nggak buru-buru, nggak mepet-mepet gitu. Jadi kalau udah ada planningnya, jadi tanggal sekian mesti selesai ini, tanggal sekian mesti selesai ini gitu, lebih lebih enak aja gitu kan nanti kita kerjain juga. Terus nanti ketika di eventnya cuma tinggal monitoring acaranya aja gitu. Terus pastinya juga bikin supaya eventnya ini sesuai sama goals-nya gitu sih, bisa berjalan lancar, terus sesuai sama yang pengen dicapai itu apa gitu. Sama yang pasti meminimalisir kesalahan juga, biar ketika eventnya ini, apalagi kalau offline ya kan, udah banyak langsung dilihat gitu loh, langsung live gitu kan. Nah, pastinya kalau ada kesalahan gitu kan kayak ya gimana ya, jadi pasti harus diminimalisir banget sih. Langsung kelihatan ya kalau offline ya. Jadinya mungkin ada kiat-kiat atau tips-tips nih untuk membuat event itu mungkin berjalan dengan lancar dan sukses. Iya, yang pastinya sih pertama sih menentukan target ya, kayak pahamlah target untuk event. Kan pasti suatu brand kalau mengadakan event tuh, eventnya kan pasti macam-macam nih, dan bisa jadi nggak menutup kemungkinan setiap event ini targetnya berbeda-beda gitu kan. Dan kita pasti yang pertama juga paham bener lah target event kita ini siapa, terus kita ya pasti tadi juga membuat perencanaan yang matang dan sesuai dengan target, goals eventnya, visi misi perusahaan, dan lain-lain. Terus juga pastinya budget juga, memastikan eventnya sesuai budget gitu kan. Terus juga membuat rundown atau timeline acara gitu kan, biar sesuai dengan perencanaan tadi. Dan pastinya juga menentukan media promosi yang sesuai ya, dari entah itu dari berbagai platform, mau platform apa, misalnya di media sosial formatnya seperti apa gitu kan, mungkin mau foto, ads, atau sekarang juga ada platform Reels dan lain-lain, mau promosinya seperti apa gitu. Terus ya mungkin mesti ini kali ya, punya plan A, plan B gitu loh. Jadi kan ya walaupun kita udah merencanakan sedemikian rupa, pasti ada ya mungkin 1-2 yang ada miss-nya gitu. Nah itu kita pasti siapin plan B-nya gitu. Jadi supaya kalau emang terjadi sesuatu yang di luar perencanaan itu, kita masih siap gitu loh, kalau kita udah tahu nih harus ngapain kalau misalkan kayak gini. Itu sih. Terus yang pasti juga harus koordinasinya mesti kuat juga ya, sama komunikasinya juga sama tim yang lainnya juga. Terus pastinya nanti di akhir acara itu ada yang namanya evaluasi sih.
Jadi mesti dilihat tadi keseluruhan eventnya itu kayak gimana, apakah ada yang kurang, terus apa ada yang bisa diimprove lagi ke depannya kayak gitu sih. Penting juga sih evaluasi itu. Iya sih. Terus ngomongin tadi ada kita nyediain plan A sama plan B gitu kan. Mungkin kadang kalau ada nih buat event itu terlalu fokus misalnya sama plan A sampai nggak buat plan B, dan ada yang bilang kayak, oh iya kita harus buat plan A sampai Z nih kayak gitu kan. Terus mungkin ada yang bilang kayak, apa sih kok sampai Z dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu tuh beneran bisa terjadi gitu kan. Pernah menemukan kita tuh bikin plan A, B, C, D sampai E kayak gitu tuh beneran ada gitu kayak gitu. Jadi emang harus mengantisipasi berbagai plan gitu kan. Nah, ngomongin tentang evaluasi di akhir event nih ya, mungkin karena emang eksekusi evaluasinya ini kan post event nih, setelah eventnya berjalan. Kadang tuh mungkin beberapa pihak itu kayak ngerasa ya udah sih acaranya udah selesai gitu kan, terus nggak terlalu mementingkan evaluasi atau gimana, padahal kan evaluasi ini salah satu step yang sangat penting banget nih untuk kita apa ya, kayak reflection dari beberapa yang udah kita lakuin selama event, dan untuk jadi gambaran nanti event selanjutnya itu bisa lebih lancar atau lebih sukses gitu kan. Kayak apa aja yang bisa diimprove kan dari yang Iya benar-benar. udah dilakukan di event yang sekarang ini kayak gitu. Iya. Nah, terus kalau ngomongin tadi kan kita udah bahas contoh-contoh event nih, beberapa jenis-jenisnya juga udah di-mention. Nah, kalau menurut Mas Randy nih, ada nggak sih event apapun itu ya, yang ngena banget, yang menurut Mas Randy kayak wow banget gitu? Menurutku sih event yang menarik gitu ya, ini sih apa, Apple event itu loh. Tahu nggak sih yang beberapa waktu yang lalu itu ya, yang produk launchingnya iPhone 13 tuh. 13 ya. Itu emang dia kan konsepnya ini ya, online ya. Cuman kayak nampilin apa, video gitu aja di live gitu kan di YouTube gitu. Tapi tetap bisa dikemas dengan tampilan visual yang menarik gitu loh, yang tetap keren banget walaupun itu cuman online aja, cuman virtual. Iya. Dan tetap apa ya, tetap ditunggu-tunggu oleh banyak orang juga kan ya kalau event ini. Jadi kan sebenarnya overall tuh event itu jadi salah satu strategi brand activation yang penting banget nih, dan branding agency di sini tuh berperan untuk apa ya, mendukung goals, visi misi dari brand tersebut seperti yang udah kita bahas tadi. Dengan adanya event ini juga bisa jadi salah satu strategi marketing juga kan ya, buat meningkatkan awareness, biar orang-orang pada tahu gitu kan. Terus konversi sales juga, terus pastinya branding agency di sini juga punya peran yang penting juga ya buat memaksimalkan eventnya ini, baik itu dari segi visualnya, dari desainnya, sama juga memberikan suggestion kayak pemasarannya atau marketingnya, advertisingnya kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Ya, benar-benar. Itu tadi sih yang paling penting juga konversi ke sales-nya itu ya. Ya, benar. Oke, kalau gitu. Thank you banget Mas Randy udah nemenin di podcast kali ini, dan kita juga mewakili branding agency juga kan bakalan ada event-event selanjutnya yang ditunggu-tunggu banget. Semoga sesuai dengan kiat-kiat yang udah kita sampaikan tadi ya. Semoga event-event kita next berjalan lancar dan sukses pastinya. Oke. Thank you. See you on next podcast. Bye-bye. Bye. Ya, jadi event ini menjadi salah satu strategi marketing yang banyak dilakukan oleh brand owner untuk menarik lebih banyak audiens. Tentunya pandemi nggak menjadi penghalang ya, karena event bisa dilakukan secara online maupun offline. Pastinya banyak hal yang harus dipertimbangkan di dalam event management, termasuk planning, membuat konsep menarik, dan evaluasi seperti yang udah kita bahas tadi. Jadi, sebagai brand owner, event seperti apa ya yang ingin kalian buat? Komen yuk! Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!